Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda. Apa kabar pada kemarin dalam liburan? Apa Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudara wisata ke suatu tempat seperti itu? Oke, tapi marilah kita pada pagi hari ini sarapan dengan firman dari Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di sana di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini menarik sekali bahwa Yohanes berfungsi secara jelas menjadi jalan bagi Tuhan. Oleh karena itu, dua muridnya diperkenalkan kepada Yesus dan mengatakan dengan jelas, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi jelas sekali bahwa kedua orang muridnya itu menerima sebagai Mesias. Nanti dikatakan salah satu muridnya namanya Andreas, dan dia memperkenalkan saudaranya Simon, yaitu memperkenalkan bahwa Yesus adalah Mesias, yang artinya Kristus, yang artinya diurapi, yang dipilih Tuhan untuk Israel dan untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita pelajari dalam ayat-ayat ini jelas sekali banyak hal, tetapi mungkin dua hal yang ingin saya sampaikan yang bisa kita terapkan kita khususnya pada hari ini. Yang pertama, di sana dikatakan kedua murid ini taat kepada gurunya, percaya penuh kepada gurunya yaitu Yohanes Pembaptis, dan menunjukkan bahwa Yohanes Baptis Yesus adalah anak domba Allah, dan mereka ikut. Ini penting sekali. Mengikut, langsung percaya, mengikut, dan dibuktikan dengan Andreas yang bertemu dengan saudaranya Simon yang mengatakan, katanya kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Jadi jelas sekali kesaksian daripada Yohanes ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah kita jelas seperti Yohanes menunjuk kepada Yesus adalah anak domba Allah? Dan apakah saudara jelas seperti Andreas mempercayai Yesus sebagai Mesias, anak domba Allah, yang sudah saya jelaskan kemarin sebagai korban penghapus dosa? Yesus
sehingga dosa Bapak Ibu Saudara diampuni oleh karena korban dari anak domba Allah ini, Yesus ini. Mari kita meyakini seperti Yohanes, kemudian juga seperti Andreas, dan dua-duanya Yohanes ini menunjukkan kepada Andreas dan salah satu saudaranya, mungkin ini Yohanes penulis kitab Injil ini, mungkin tidak disebut namanya, mungkin. Kemudian juga Andreas setelah diperkenalkan kepada Mesias lalu memperkenalkan kepada orang lain, saudaranya sendiri yang paling dekat. Jadi tidak usah jauh-jauh dulu katanya dalam cerita ini. Ia memperkenalkan Mesias atau Kristus ini kepada saudaranya yang bernamanya Simon. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah seperti ini. Yesus memandang dia, memandang Simon, dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus atau batu." Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua hal yang kita ketahui, Yohanes dan Andreas. Yohanes membawa kedua muridnya kepada Mesias Yesus Kristus. Andreas juga membawa Simon kepada Yesus Kristus. Tetapi yang luar biasa, Yesus sudah tahu masa depan Simon. Nanti akan diberi gelar, akan bernama Kefas, Petrus. Artinya yang kuat, berarti ya seperti batu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara nanti melihat apa, membaca kitab suci dan kenal akan siapa Simon, itu memang kita tahu sangat lemah imannya, bahkan menyangkali Yesus ya. Tetapi pada akhirnya dalam perjalanan hidup sesudah kebangkitan Yesus, bertemu dengan Yesus, dia betul-betul menjadi Petrus. Petrus menjadi kuat. Dan inilah pengikut Yesus yang direncanakan oleh Tuhan Yesus sendiri akan menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengikuti kata-kata Yesus supaya kita menjadi kuat. Kita mengikuti juga Yohanes dan Andreas. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada Andreas. Andreas memperkenalkan Yesus kepada Simon, dan Simon dinubuatkan oleh Yesus dan memang diproses oleh Tuhan Yesus menjadi si kuat Petrus. Saya berharap kita semua akan menjadi kuat, menjadi batu dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang situasi, keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya berubah-ubah, mungkin bisa melemahkan, menjadikan kita ragu-ragu. Situasi, keadaan, kesehatan, keuangan, ekonomi, keadilan mungkin mengganggu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempercayai Yesus. Mungkin kepercayaan Bapak Ibu Saudara goyang, tapi mari kita seperti Petrus pada akhirnya menjadi Petrus betul-betul kuat. Mari kita mohon kepada Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk memproses kita
menjadi Petrus masa kini, orang yang imannya teguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menyatakan Simon sebagai Petrus, akan menjadi Petrus, akan menjadi batu. Dan biarlah iman kami seperti yang Tuhan inginkan, menjadi kuat. Karena itu hari ini pada waktu kami menghadapi masalah, pada waktu kami bertubi-tubi menghadapi situasi, Tuhan kuatkanlah iman kami. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, tolong kami hari ini terus semakin kuat dalam keyakinan kami bahwa Engkau, ya Tuhan Yesus, Anak domba Allah, korban penebus dosa kami. Dan sama seperti Yohanes menunjukkan Yesus kepada Andreas, dan Andreas menunjukkan Yesus kepada Simon, biarlah kami melalui pengalaman kami bisa menunjukkan Yesus sebagai anak domba Allah, menghapus dosa kepada saudara-saudara di sekitar kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.